Salam jumpa kembali di Jejak Popos Channel. Video ini adalah bagian ke-8 yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya dalam tema besar makna 20 tradisi di tanah Papua. Video pertama telah disajikan tentang makna tradisi bakar mayat dan bakar batu. Video kedua, tradisi kepalet dan alarem. Video ketiga, tradisi tato dan sasi. Video keempat, tradisi tifa darah dan mansorandak. Video kelima, tradisi perang dan mumi. Video keenam, tradisi noken dan kipomoti. Video ketujuh tentang tradisi pinang di Papua. Semua video itu silakan Anda nonton dengan klik pada link di deskripsi video ini. Bagian ke-8 ini Anda menonton dan memahami makna tradisi Yuwo atau Huwo di tanah Papua. Mari kita mulai. Situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu warisanbudaya.kemendikbud.go.id merilis Yuwo atau Huwo adalah istilah dalam bahasa Sukume di Papua untuk menyebut perayaan pemotongan dan perdagangan babi yang dirayakan secara besar-besaran. Tradisi Yuwo berlangsung seiring dengan peradaban suku bangsa Me di tanah Papua sejak zaman dahulu hingga dianggap bagian integral dari kebudayaan suku bangsa Me di tanah Papua. Pesta Yuwo akan ditandai dengan pemotongan babi dalam jumlah yang banyak, disertai nyanyian dan tarian-tarian. Pada saat nyanyian dan tarian dipertunjukkan akan terjadi pembayaran hutang piutang dengan babi sebagai alat pembayaran. Di sini juga terjadi tawar-menawar, jual beli, dan transaksi perdagangan babi secara besar-besaran. Dengan demikian, maka pesta Yuwo disebut juga sebagai pesta babi. Nah sahabat, apa yang dijelaskan oleh situs resmi Warisan Budaya Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak salah. Memang dalam pesta Yuwo banyak babi dipotong, bahkan ratusan. Yuwo pada 2015 di Kampung Keniapa misalnya dikabarkan telah memotong kurang lebih 950 ekor babi. Namun harus dicatat bahwa Yuwo bukanlah sekedar pesta babi. Yuwo secara turun-temurun adalah pusat kebudayaan suku bangsa Me di tanah Papua. Mengapa Yuwo adalah pusat kebudayaan? Nah, sebelum membahas mengapa Yuwo adalah pusat kebudayaan suku bangsa Me, saya ingin menjelaskan siapa orang Me di tanah Papua. Migibon 2004 dalam Cahyo Pamungkas, Visip UI atau Universitas Indonesia pada tahun 2008 menjelaskan bahwa suku Me di Papua termasuk dalam 9 kategori kelompok suku-suku besar di Papua seperti tampak pada tabel ini. Suku Me secara luas mendiami wilayah pegunungan tengah bagian barat yang meliputi kawasan Danau Paniai, Danau Tigi, Danau Tage, Lembakamu, dan pegunungan Simapitoa yang terdiri dari wilayah Mapia, wilayah Piaye, Sukekai Selatan, hingga di Sriwo, Topo, Wanggar, dan Yaro. Sahabat, kita kembali ke mengapa Yuwo adalah pusat kebudayaan suku bangsa Me di tanah Papua. Dalam sistem kepercayaan suku Me di Papua, kehidupan maupun kematian adalah karunia Tuhan, ugatame, sehingga hidup harus dijaga hingga tua. Tindakan konkret untuk menjaga hidup adalah dengan cara membangun hubungan harmonis dengan leluhur, alam semesta, sesama, dan ugatame, Tuhan pencipta. Maka Yuwo sesungguhnya adalah salah satu momentum besar di mana suku Me menunjukkan eksistensi mereka dan ruang yang diciptakan membangun hubungan baik dengan sesama, leluhur, alam, dan ugatame. Eksistensi suku Me ditunjukkan melalui ratusan babi yang dipotong dan melalui ekspresi seni tari dan seni suara di dalam Yuwo Owa atau Ema Owa yang dipersiapkan oleh kampung yang menyelenggarakan pesta Yuwo.
Orang Me menjaga hubungan atau membangun hubungan baru dengan sesama dengan melakukan dialog yang terbangun selama Yuo berlangsung. Komunikasi atau hubungan ini terbangun baik melalui transaksi babi atau benda-benda lain yang dijual belikan dalam pesta Yuo dengan harga yang lebih murah, maupun melalui pantun atau melalui ekspresi seni tari dan seni suara yang ditunjukkan secara berkelompok maupun berbalas-balasan antar kelompok. Yuo juga merupakan salah satu syarat dan momentum awal atau momentum yang baik bagi seseorang untuk mendapatkan sebutan Tonoi, terutama bagi anak-anak muda yang baru berkembang. Tonoi adalah seseorang yang mempunyai banyak babi, bijaksana, dan dermawan. Ia biasanya adalah penanggung jawab keselamatan bersama. Dalam pesta Yuo, peranan istri ditinggikan dan sangat penting karena mereka harus bisa menghasilkan babi atau ekina dalam jumlah banyak. Ditunjang juga dengan hasil pertanian berupa umbi-umbian. Saat pesta Yuo, seorang Tonoi memotong banyak babi dan dijual dengan harga murah untuk menunjukkan sifat kedermawanannya. Orang Me meyakini bahwa darah babi merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan alam dan leluhur, serta bulu babi yang dibakar pada saat pesta Yuo merupakan persembahan kepada sang pencipta, Uga Tame. Perlu diketahui bahwa sama seperti masyarakat pada suku-suku lain sebelum mengenal Tuhan, suku Me sudah meyakini adanya pencipta alam yang sejati, Uga Tame. Hanya saja manifestasi kepercayaan itu diwujudkan melalui benda, simbol atau makhluk yang dianggap memiliki kekuatan dan ikatan batin. Nah, sekarang bagaimana pelaksanaan Yuo? Jadi sahabat, para tua-tua adat atau para Tonawi dari salah satu kampung akan mengumumkan secara terbuka tentang jadwal pelaksanaan pesta Yuo 2 atau 3 tahun sebelum pelaksanaannya. Pengumuman ini juga disampaikan ke kampung-kampung lain, biasanya tersebar ke seluruh wilayah suku Me. Waktu 2 atau 3 tahun adalah waktu untuk membuat kebun yang luas dan memelihara ternak babi dalam jumlah yang banyak, atau waktu untuk mencari mege. Selanjutnya 1 atau 2 bulan sebelum Yuo dilaksanakan, mereka membangun emaoa atau rumah untuk ekspresi seni dan tari, tentu sebagai simbol utama dilaksanakannya Yuo. Membangun emaoa tidaklah sembarangan, ada pantangan dan bahan yang diambil adalah pohon khusus, yaitu onage sebagai tiang utama dan para utama tempat dilaksanakan ekspresi seni tari dan seni suara. Pohon onage ditebang dan dibawa dengan sangat hati-hati oleh para pemuda yang telah ditunjuk khusus. Ujung pohon onage, khususnya yang akan dijadikan tiang utama, tidak boleh cacat atau patah selama ditebang, hingga diangkut dengan penuh hati-hati dan ditanam sebagai tiang utama emaoa. Karena itu ada istilah onage moti, mengambil bagian atau menjadi bagian dari pelaksanaan Yuo atau Huo. Orang yang mengambil onage adalah orang yang terpandang di kampung itu dan telah memiliki jumlah babi yang banyak dan tentu memiliki kebun yang luas. Ini biasanya adalah para Tonawi. Tetapi para pemuda yang baru beranjak dewasa bisa muncul dan menunjukkan diri sebagai Tonawi baru di pesta Yuo. Sahabat, di dalam emaoa, di bawah para yang dibuat dari kayu onage, diletakkan sebatang pohon kino atau pohon serupa yang berukuran besar. Di dalamnya diberi ruang. Jadi saat seni tari dan seni suara dilakukan di atas para yang dibuat dari onage tersebut dengan hibu, maka para tersebut akan mengenai kino dan akan mengeluarkan bunyi seperti bunyi saat menabuh tifa.
Perlu sahabat ketahui bahwa bangunan Emawa adalah bangunan paling besar yang dibangun oleh suku Me secara tradisional. Pada setiap dinding Emawa hanya menggunakan satu lapisan papan cincang. Bentuk bangunan ini sama dengan bangunan lain, yaitu persegi empat. Pada zaman ini, beberapa Emawa tidak dibuat atap dan dinding, hanya dibuat para tempat menari dan pelantungan seni suara. Sesungguhnya seni tari dan seni suara di Emawa pada masa lalu dilaksanakan pada malam hari. Namun di zaman ini, seni tari dan seni suara serta hibu dilaksanakan pada siang hari. Seni suara berupa ema dilantungkan oleh para laki-laki dengan berbagai tema. Misalnya tema meminang gadis, tema ucapan syukur, tema sedih, dan lainnya. Di halaman kiri dan kanan Emawa biasanya dibangun rumah-rumah kecil sebagai tempat potong babi dan para kecil sebagai tempat jual beli atau barter selama pesta Yuwo. Selain itu akan dibangun juga rumah-rumah atau keweta dari alang-alang. Keweta adalah tempat menginap cadangan apabila rumah-rumah Tonowi atau rumah warga kampung tersebut tidak mampu menampung para tamu yang datang. Tugas lain dari para pemuda di kampung penyelenggara Yuwo atas perintah para Tonowi adalah menyiapkan kayu bakar dan umbi-umbian secukupnya di setiap rumah penginapan atau kewita yang dibangun bagi para tamu. Sahabat, tidak semua kampung mampu menyelenggarakan Yuwo karena berkenaan dengan persiapan babi dan umbi-umbian yang tidak sedikit jumlahnya. Tidak hanya itu, pada zaman lalu dalam pesta Yuwo ada upacara-upacara adat sakral yang hanya bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu. 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan Yuwo, tamu akan berdatangan. Ada yang akan membawa babi bagi para kerabat, ada yang akan membawa umbi-umbian untuk diberikan kepada sanak keluarga. Membawa juga mege untuk membeli babi dan barang-barang yang dipasarkan. Atau membawa barang untuk dijual belikan atau dibarterkan pada saat pesta Yuwo dilaksanakan. Kedatangan tamu yang membawa babi dan umbian biasanya dijemput dengan menari oleh perempuan dari kampung tersebut yang telah ditunjuk oleh mereka yang telah mengambil peran utama dalam pesta Yuwo. Perempuan dewasa biasanya akan melakukan tari susu, dalam bahasa Me disebut amaduai. Bagi suku Me di Papua, tari susu dimaknai sebagai lambang kehidupan, lambang kesuburan, lambang berkelimpahan. Karena itu, tari susu dilakukan sebagai ungkapan sukacita, kegembiraan, dan pemberian yang mendalam. Jadi, tari susu adalah tradisi, bukan eksploitasi tubuh perempuan. Sahabat, di pesta Yuwo akan hadir kembali kerabat-kerabat yang sudah lama berpisah dan terpencar berada di kejauhan. Anak yang baru tumbuh mulai akan tahu siapa-siapa saja keluarganya dan belajar tentang bagaimana orang tuanya membangun sistem kekerabatan. Secara ekonomi, Yuwo adalah momen transaksi mege atau uang yang memberi dampak ekonomi bagi orang Me. Jual beli bukan hanya ekina, tapi aneka barang pernak-pernik dan kerajinan tangan, saling melunasi utang piutang dan bayar mas kawin, dan aktivitas ekonomi lainnya dilaksanakan di dalam pesta Yuwo. Pesta Yuwo juga adalah sarana untuk mendapatkan jodoh. Pada zaman dulu, satu-satunya tempat pertemuan resmi adalah Yuwo. Disitulah muda-mudi akan berjumpa, dan jika cocok, mas kawin akan diselesaikan di situ. Namun tentu mereka akan mengecek, karena di dalam suku Me ada marga-marga tertentu yang pamali atau tidak bisa saling kawin. Sehingga setelah mereka saling kontak, mereka akan mengecek siapa marga ibunya dari pihak perempuan dan dari pihak laki-laki, dan siapa marga ayahnya dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Sehingga setelah semua tidak ada masalah, maka akan dilangsungkan atau akan dilaksanakan proses mas kawin. Yuwo juga adalah ajang untuk unjuk harga diri, momentum untuk menunjukkan kemampuan dan perhatian pada sesama yang lain.
Ini tentu karena beban dan tanggung jawab untuk memberi makan ribuan orang dalam beberapa hari. Beban untuk memperhatikan semua yang datang. Dan jaminan untuk tiap keluarga bisa membawa pulang babi yang sudah dimasak. Kampung yang menyelenggarakan Yuwo juga harus memperhatikan secara khusus anak yatim piatu dan mereka yang miskin. Jaminan tempat tinggal yang aman, makanan cukup, kayu bakar yang cukup, dan tentu jaminan keamanan dan keselamatan. Tantangan dan momentum ini biasanya menjadi salah satu kesempatan para Tonowi lahir di kampung tersebut. Yuwo juga biasanya dijadikan sebagai momentum memperbaiki hubungan yang sempat rusak. Pada saat Yuwo dibahas masalah-masalah besar, didiskusikan dan dipecahkan, sehingga pesta Yuwo diakhiri dengan damai. Itulah pesta Yuwo sebagai pusat kebudayaan suku bangsa Me di tanah Papua. Nah, bagaimana tantangan ke depan? Yuwo adalah salah satu momentum di mana suku Me menunjukkan keberadaan mereka atau eksistensi mereka dan ruang yang diciptakan untuk membangun hubungan baik dengan sesama, leluhur, alam, dan Tuhan. Karena itu, babi yang dipotong dan umbian adalah hasil keringat sendiri. Sekali lagi, babi adalah hasil piara sendiri. Babi yang diambil dari kandang sendiri. Babi yang dipiara dari umbian yang ditanam di kebun milik sendiri. Kemudian, umbian dan sayuran yang disajikan pada pesta Yuwo berasal dari kebun yang dibuat sendiri, dari hasil olah tanah miliknya. Jadi, babi, umbian, dan sayuran dimasak pada Yuwo adalah hasil keringat sendiri, hasil olah tanah, hasil karya yang dipersembahkan kepada Tuhan dan dibagikan kepada sesama dengan harga murah, bahkan gratis bagi kaum miskin dan anak piatu. Jadi, menyediakan babi dan beras yang dibeli, apalagi dibeli kepada masyarakat di luar suku Me, tentu akan menurunkan nilai Yuwo dan akan hilang nilai kerjasama dan nilai kerja keras, serta akan hilang cara menjaga alam dan hutan, kebiasaan berkebun, dan cara membuat pagar untuk ternak babi. Dan kemudian, orang Me akan semakin tergantung kepada orang lain, dan tentu Yuwo akan semakin kehilangan nilai menjaga keseimbangan dengan sesama, leluhur, alam, dan Tuhan. Yuwo juga sesungguhnya bukan hanya sebagai pesta babi dan melakukan seni tari dan seni suara tanpa makna dan tanpa arti, sebagaimana sering kita jumpai di akhir-akhir ini. Dan pesta Yuwo harus dikembalikan agar lahir juga Tonowi-Tonowi baru, orang Me yang mempunyai banyak babi, bijaksana, dermawan, dan sebagai penanggung jawab keselamatan bersama. Dan harus menjadi tempat membesarkan para perempuan, karena peranan mereka sangat penting selama proses persiapan hingga pada acara puncak. Catatan lain adalah kelestarian alat-alat kebudayaan. Pada masa lalu, orang Me tampil gagah di Yuwo dengan membawa anak panah, amapa kakamapa, wupi, koteka, dan ogidinai, dan tentu dengan perkakas kebudayaan lainnya. Dan sekarang, apakah kabupaten-kabupaten di Me Pago berembuk dan menata kembali agar Yuwo kembali dijadikan sebagai pusat kebudayaan suku Me dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu sebagaimana dilakukan oleh pemerintah daerah Jayawijaya atas tradisi perang di masa lalu. Pemerintah daerah Jayawijaya telah menetapkan kebiasaan perang di masa lalu sebagai festival Lembah Belim yang kini dilaksanakan setiap bulan Agustus dan dikunjungi wisatawan di dalam dan di luar negeri setiap tahun. Tentang festival Lembah Belim telah dibahas di channel ini. Silakan nonton dengan klik pada link deskripsi video ini. Jadi, jika Yuwo diatur dan didesain sesuai dengan perkembangan zaman di wilayah Me Pago di masa mendatang, maka harus dengan tetap mempertahankan bahwa semua babi dan makanan disediakan dari hasil keringat sendiri, tanpa dukungan dari Pemda atau dukungan dari para pejabat, serta dengan mempertahankan semua perkakas kebudayaan, dan tentu dalam konteks menjaga kelestarian alam, menjaga hubungan baik antar sesama, menjaga keseimbangan dengan alam, leluhur, dan tentu saja sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Jadi, Yuwo apabila didesain
dalam kerangka itu akan menjadi simbol kebangkitan dan kelimpahan di Bepago.